Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasihnya membara begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sejuknya hati bila dekat dengannya, diriku pun terbuka untuk dengar firman-Nya. Kasih-Nya melebihi dari apapun, Engkau pantas disembah, dirimu maha pengampun. Perasaan gundahku semuanya ku tepis saat diriku digoda oleh iblis. Semangat juangku tak akan pernah tenggelam walau godaan datang untuk mencekam. Bagaikan karang di tengah samudra, tegak berdiri walaupun tak mudah. Ku berserah, arahkan panca indera, ku yakin Dia buat segalanya indah. When I hear the sound, I know He's around. I know I was lost but now I'm found. When I put my hands up, my knees on the ground, He sent His angels to calm me down. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, entah berapa kali ku dilanda badai,
Berapa kali diriku terikat dan dirantai oleh belenggu kehidupan fana manusia. Dan kadang ku cari solusi yang sia-sia. Kau datang padaku, kau angkat tanganku, kau bakar kekerasan hati dan angkuku. Dan ku terbang tinggi jauh di angkasa, bagaikan berdiri di atas pundak raksasa. That's why aransemen lagu ini gembira. That's why kedamaianku pun tak terkira. Karena dalam sukacita kau ada, bahkan dalam duka cita kau pun ada. Kau hadir di tingginya gunung angkasa, kau hadir di dasar lembah, kau perkasa. Badai pasti berlalu, kau kan ada selalu, lingkupi sepanjang hidupku. Aku terharu. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dari Bethlehem kandang hina, datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap, dia kan terangi dunia gelap. Bukan terlahir di istana, dari kandang kotor di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Inilah amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik. I gotta go down, Kristus naik. Yup, siarkan lewat kesaksian, hidup kita jadi perhatian. Saat dunia mengamati, Kristus harus di dalam hati. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai, siarkan di gunung, That's right, come on. di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya That's right. Al-Masih.
to the universe. Walau lahir baru tetap ada masalahku, dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu, hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut, dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut, tak mengutuk ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu. Dalam panik I can't understand the plan, serasa hilang harapan like I just lost a friend. Tanpa arah petunjuk man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah tapi semua musnah, segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula, tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik nafas dalam, resapi kenyataan, memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan ubah situasi hidupku, bisa merasakan. Tangisku syukuri, I smile a little just to change my heart. It's not that simple, tak mudah bila dengan kekuatan sendiri. Tinggal sertaku, dia bantuku berdiri. Duka tak berat di tengah gelapnya kabut nan pekat, mau tak sengat karena kau sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku Tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Maha penolong, tinggal sertaku. Tinggal sertaku, tetap denganku, ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasanya di minggu pagi ini, kita akan masuk dalam acara doa-doa syafaat kita.
Dan sebelum kita mulai juga dalam doa syafaat, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon. Tentunya tim doa kami akan dengan senang hati mendoakan semua pokok-pokok doa yang Bapak Ibu Saudara perlukan pada saat ini. Dan sekarang marilah kita bersama-sama bersehati untuk mendoakan beberapa pokok doa kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama mengucap syukur, memuji-Mu karena Engkau yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami memuji-muji-Mu Tuhan karena kesetiaan-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini, kami ingin juga bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan inginkan. Sebagai tanda kami sangat bergantung kepada Tuhan, maka kami bersama-sama berdoa. Pertama untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan 75 tahun negeri kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami pemimpin yang baik. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan terus berbuat banyak bagi negeri ini, sehingga semakin hari akan semakin dewasa, semakin hari semakin kami akan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin negeri kami. Dalam menghadapi pergumulan pemilu yang akan datang, pilkada yang akan datang, untuk pergumulan menghadapi wabah virus corona yang sekarang ini, kami mohon Tuhan memberikan kepada para pemimpin kami hikmat, kepada para pemimpin kami kekuatan dan juga kebijaksanaan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Dan kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, bahkan mengalami juga wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati dengan kekuatan. Tuhan berikan mereka juga boleh bersyukur, senantiasa bergantung kepada Tuhan, dan kami senantiasa mengharapkan mujizat yang dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk efek-efek yang terjadi karena proses yang sedang diupayakan oleh pemerintah kami dalam menangani COVID ini. Kami berdoa untuk pemulihan finansial, pemulihan usaha-usaha, bahkan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru di negeri kami. Kami memohon pertolongan Tuhan yang menolong kami sekalian. Kami juga berdoa untuk semua keluarga yang dalam kesesakan, yang dalam ketidakpastian dalam menghadapi masa depan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin tiap langkah dari setiap keluarga kami. Bapak, kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kami dan Tuhan menyediakan masa depan kami yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji-Mu. Tetapi ajarlah kami untuk bersandar kepada janji-Mu ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang akan memulai semester baru dalam perkuliahan, dalam mereka belajar, juga yang baru mau masuk ke dalam perguruan tinggi. Mohon Tuhan yang menolong mereka. Kami tahu bahwa mereka disiapkan untuk memuliakan Tuhan di masa yang datang. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk mereka sekalian. Bapak, kami juga berdoa untuk menyerahkan program-program dan kegiatan dari GJKI Nasional. Kami berdoa Tuhan supaya acara-acara yang akan diselenggarakan, baik untuk acara-acara intaran untuk para gembala dan juga untuk segenap keluarga besar GJKI Nasional, secara
online, Zoom, boleh terlaksana dengan baik dan boleh memberkati. Kami berdoa untuk program kegiatan GJKI Nasional supaya Tuhan juga yang akan menolong dalam penguatan bidang ekonomi pula. Terima kasih bahwa Tuhan menyediakan para pemimpin bagi kami, dan kami mohon Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan keberanian serta kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami sendiri dan gereja-gereja Tuhan yang lain untuk persiapan dalam pelayanan lanjutan dengan tata layanan yang baru, untuk pengadaan sound system yang baru, untuk jalannya streaming yang lancar dan jaringan yang baik. Kami memohon Tuhan yang berjalan bersama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pekabaran Injil dan misi yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Biarlah ini menjadi penggenapan nubuat-Mu dan penggenapan akan janji akan kedatangan-Mu yang kedua. Dan biarlah kami semua turut serta dan diberikan keberanian dan hikmat untuk itu. Kami menyerahkan juga ibadah-ibadah yang diselenggarakan pada hari ini, baik online dan juga onsite dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan segala doa ini dengan keyakinan Tuhanlah yang akan mengabulkannya dan Tuhanlah yang akan dimuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Halo semua, Shalom. Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat. Welcome di GJK Andir online service di bulan Agustus ini. Masih membicarakan tentang kemerdekaan dalam Kristus, kita bersyukur karena kita punya Allah, Tuhan yang luar biasa yang telah memerdekakan kita. This is GJK Andir News edisi bulan Agustus. Welcome juga bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Ada apa aja sih kegiatan di GJK Andir selama seminggu ke depan? Kita akan lihat ada apa saja. Yang pertama, kita bakal ada ibadah doa yang akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan kita juga pada hari Kamis akan melakukan pemahaman Alkitab sama yang akan dilakukan pada pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Buat kalian anak muda, jangan lupa untuk mengikuti Youth Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore lewat aplikasi Zoom. Dan di minggu kita akan ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu Sekolah Minggu GJK Andir pukul 6.45 pagi lewat aplikasi Superbook. Dan di hari Minggu pada pukul 9 kita akan mengadakan ibadah online service umum pada pukul 9 pagi melalui aplikasi YouTube. Pastikan kamu untuk hadir dalam setiap kegiatan GJK Andir seminggu ke depan. Untuk mengetahui informasi seputar GJK Andir, please follow our social media di Instagram kami di @youthgjkandir atau di Facebook account kami di GJK Andir. Atau jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di GJK Andir. Terima kasih bagi Anda yang telah berpartisipasi dalam program GJK Andir Peduli. Dan program ini sendiri masih akan terus berlangsung. Thank you for your generosity. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, atau dana pembangunan, Anda masih bisa melakukannya secara online dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ataupun men-scan QR Code yang tersedia di layar. Selamat memberi. Last but not least, tetap jaga kebersihan diri Anda dengan cara rajin-rajin mencuci tangan dan patuhi social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. And finally, let fit, get fit, and let your spirit always be fit. Happy Sunday and enjoy the rest of service. God bless. Bye. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan, walaupun
maupun via YouTube kami Tuhan. Biar Engkau yang memimpin kami semua juga Tuhan, dapat memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Sebelum kita mulai, kita naikkan pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, berisap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan namun surga. Dia berfirman, Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
umatmu. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online. Karena kita mematuhi peraturan pemerintah dalam protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Dan saya mau menghubungkan khotbah atau penyampaian firman Tuhan hari ini berkaitan dengan salah satu unsur dari ketiga protokol kesehatan ini yang semestinya saya sampaikan firman Tuhan berkaitan dengan kemerdekaan, tapi saya kira kemerdekaan kita masih akan memperingatinya pada tahun mendatang. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara sekalian kita melihat satu bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak atau social distancing. Nah, dalam menjaga jarak ini kita tidak boleh berjabatan tangan, tidak boleh bersalaman, bahkan karena menjaga jarak makanya kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah tatap muka di gereja. Walaupun demikian, saya yakin bahwa firman Tuhan tidak terbelenggu oleh jarak dan waktu. Dan karena itu pagi hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang penting, yaitu menjaga jarak. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami akan mendengar firman Allah dalam ibadah online hari ini. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Allah bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di rumah masing-masing, di tempat mereka berada saat ini, ataupun dimanapun umat Tuhan hari ini menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati kami semua, Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini, supaya kami diberkati olehnya. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman Allah pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan hari ini berbicara tentang menjaga jarak atau social distancing. Nah, menjaga jarak sebelum COVID ini terjadi sudah diatur oleh firman Tuhan jauh sebelumnya, bahkan pada masa perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian. Social distancing itu sudah diatur dalam kaitan orang-orang yang mengalami sakit kusta. Nah, sehingga itu dilarang untuk tidak boleh berada atau berhimpun bersama-sama dengan jemaat di dalam keseharian mereka. Mereka harus diisolasi atau harus disuruh untuk meninggalkan jemaat dan tinggal di luar perkemahan selama periode tertentu atau selama penyakit kustanya belum disembuhkan. Nah, karena itu mari kita mau melihat menjaga jarak sesuai dengan firman Tuhan pada masa Tuhan Yesus, yaitu dari Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta memenuhi dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang kusta
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menjaga jarak atau social distancing yang sedang kita hadapi dalam masa pandemi COVID ini, sebagaimana sudah saya katakan bahwa dalam Alkitab terjadi pada masa perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan di padang gurun itulah mereka mendapat perintah dari Tuhan agar orang-orang kusta ini menjaga jarak. Nah, di samping itu dalam kehidupan kita sehari-hari, seandainya Bapak Ibu memperhatikan bahwa dalam mobil-mobil yang biasanya digunakan untuk latihan mengemudi atau latihan menyetir, selalu dituliskan jaga jarak Anda. Karena orang yang baru belajar itu bisa saja belum mahir dan sebagainya, sehingga bisa membahayakan pengemudi atau kendaraan lain yang berada dekat dengan kendaraan tersebut. Nah, saudara, mari kita akan melihat jaga jarak atau keep distancing yang kita baca pada firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 hari ini. Nah, Alkitab menceritakan bahwa dalam perjalanan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem, dalam perjalanannya itu, nah, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia memasuki suatu desa, di sana ada 10 orang kusta. Dan orang-orang ini sudah lama terisolasi, sudah lama berada di luar jemaat karena peraturan social distancing yang sudah Tuhan tetapkan di dalam Imamat pasal 13 ayat 46. Saudara bisa membaca di sana. Nah, tetapi ke-10 orang kusta ini ketika melihat Yesus berjalan melewati desa mereka, apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-12 bagian B dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. 10 orang kusta ini tinggal berdiri agak jauh, mereka menjaga jarak mereka. Tidak berani mendekat pada Tuhan Yesus karena mereka patuh taat pada social distancing imamat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui Musa. Nah, namun demikian 10 orang kusta ini tidak berarti bahwa menjaga jarak ini menghalangi mereka untuk meminta tolong pada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-13, walaupun mereka berdiri agak jauh, tetapi mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa menjaga jarak sekarang ini jangan sampai kita artikan bahwa kita menjaga jarak dengan Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman, tidak lagi bersekutu di rumah kita masing-masing karena kita mematuhi protokol kesehatan. Kita belajar dari 10 orang kusta ini, mereka tinggal berdiri agak jauh, tapi suara mereka tidak bisa dibungkam, suara mereka tidak bisa dihalangi untuk berteriak kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu siapa yang lewat. Mereka tahu bahwa Yesus, Rabi, Guru yang lewat ke desa mereka adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Nah, karena itu mereka berteriak memohon kepada Tuhan. Nah, saudara, sekarang ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing online, menonton atau mengikuti ibadah di HP kita, di komputer kita, dan juga gadget yang lainnya yang kita miliki. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup ya saudara ya. Bahwa kita butuh persekutuan dengan Tuhan di dalam doa kita. Sekarang ini banyak orang yang mengalami bermacam persoalan karena COVID ini. Nah, tapi satu hal yang kita saksikan bahwa orang percaya tidak akan pernah berhenti untuk meminta tolong pada Tuhan.
Karena mungkin kita tidak mengalami kusta seperti 10 orang ini. Tapi ada di antara kita yang usahanya mungkin tidak berjalan dengan baik. Anak-anak tidak bisa bersekolah, mahasiswa tidak bisa berkuliah, kita tidak bisa bekerja dengan normal dan bahkan tidak bebas untuk keluar dan pergi kemana-mana saat ini. Dan saat kita tinggal di rumah berdiri agak jauh, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kita tetap berdoa, berseru kepada Tuhan kalau kita menghadapi persoalan yang menyangkut kehidupan kita oleh karena COVID-19 ini. Nah, yang kedua, dicatat oleh firman Tuhan ini, walaupun orang-orang ini, 10 orang kusta ini berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tapi jawaban Tuhan Yesus seolah-olah kontradiktif. Di ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudara, ini jawaban yang tentu tidak mudah, karena ke-10 orang kusta ini sudah tahu betul bahwa kalau mereka masih datang dalam keadaan kusta, pasti mereka akan ditolak oleh para imam. Pasti mereka disuruh untuk mengisolasi diri mereka sampai ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sudah ada pemulihan pada kulit mereka yang mengalami kusta itu. Nah, sehingga oleh rekomendasi dari imam barulah mereka boleh masuk kembali kepada jemaah. Jadi apa yang disampaikan Tuhan ini tentu harusnya menimbulkan keberatan. Kok Tuhan mereka minta belas kasihan, kami mohon belas kasihan terhadap penyakit kusta yang kami alami, tapi Tuhan menyuruh kami memperlihatkan diri kepada imam. Nah, saudari, inilah tantangan kita. Ketika kita mau berdoa, kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berseru seperti 10 orang kusta tadi, walaupun kita menjaga jarak tadi. Tetapi kadang-kadang jawaban Tuhan ini tidak serta-merta kita peroleh. Orang-orang ini tentu harus berjalan, menempuh jarak tertentu, mencari di mana imam yang pada saat itu berada di sekitar desa mereka. Apakah ada orang Lewi di situ yang menjadi imam atau tidak. Dan ini pergumulan. Apakah ketaatan yang diperintahkan oleh Tuhan dan kita responi itu kita jalani dengan tidak memikirkan akibat yang kita akan hadapi. Orang-orang ini bisa saja mereka tidak melakukan itu karena mereka tahu persis bahwa peraturannya jelas. Imam-imam harus memeriksa dan menjelaskan bahwa mereka sudah sembuh. Nah, tetapi ke-10 orang kusta ini karena butuh pertolongan Tuhan, mereka bertindak berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Di ayat yang ke-14 bagian akhir, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Orang yang bertindak berdasarkan firman Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, dia akan menyaksikan jawaban Tuhan yang terjadi ketika dia berjalan dalam firman Tuhan. Bukan ketika dia merenungkan sebab akibat apa yang akan dia alami seandainya dia melakukan firman Tuhan ini. Nah, saudara, kita kepengen mujizat terjadi dalam hidup ini, tetapi kita tidak memutuskan untuk taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Sekalipun ada risiko. Ada risiko yang harus kita hadapi, ada harga yang harus kita bayar. Seandainya orang-orang ini berpikir bahwa wah, imam-imam seperti kebanyakan situasi yang terjadi pada waktu itu akan menolak kita, mereka tentu tidak akan berani berjalan atau berani pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi mereka mengabaikan semua itu karena memutuskan untuk taat pada firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. COVID ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi sementara kita menjalani COVID ini dan kita taat pada firman Tuhan, ada mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sementara kita menjalani protokol kesehatan dan aturan yang pemerintah buat saat ini. Pasti ada mujizat terjadi. Yang penting saudara dan saya taat pada firman Tuhan. Yang berikutnya
bahwa ketaatan firman Tuhan ini menghasilkan mujizat, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Alkitab tidak memakai kata sembuh karena tahir itu menurut banyak tafsiran itu dikarenakan pada orang-orang macam orang-orang kusta ini yang mungkin kulitnya sudah bercak-bercak, tidak kekeruanan, bahkan mungkin luka-luka bernanah, ada bagian-bagian tulang rawan yang sudah copot dan sebagainya. Tapi ketika mereka tahir itu berarti pulih kembali seperti semula, kembali seperti sedia kala. Itu terjadi karena kapan? Terjadi ketika mereka berjalan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, lalu apa yang terjadi kalau Tuhan mendengar doa kita? Kalau Tuhan menolong kita dalam masa sulit ini? Kalau Tuhan berkenan mendengarkan doa kita dan memberikan pertolongan pada kita? Kita belajar dari salah seorang dari ke-10 orang kusta ini. Ayat yang ke-15 mengatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan nyaring. Nah saudara, bukan hanya doa kita, bukan hanya keluh kesah kita yang nyaring. Ucapan syukur kita juga harus sama nyaringnya. Sama seperti kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah tapi sekarang ini kita boro-boro ya. Ada yang karena COVID ini akhirnya hoream, tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi memuji Tuhan, tidak lagi mengucap syukur, sama seperti salah seorang dari ke-10 orang kusta tadi. Dan orang ini orang Samaria, orang yang konon dijauhi oleh orang-orang Israel karena agama mereka yang campur aduk, yang sinkretis. Tetapi orang ini tahu bahwa kalau Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupannya, yang harus ia lakukan yaitu apa? Mengucap syukur. Nah kemudian setelah dia tahu bahwa dia sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara, suara kita sampaikan atas semua persoalan yang kita hadapi, tetapi jangan lupa tersungkur juga, berdoa. Berdoa di hadirat Tuhan setiap hari. Kita mencari wajah Tuhan oleh karena situasi yang kita hadapi ini tidak normal. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa sekarang ini new normal. Itu maksudnya kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dan sangat membuat banyak orang gelisah dan tawar hati. Tapi saudara dan saya tentunya kita akan belajar dari seorang Samaria ini, yaitu berseru memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di hadapannya dan kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat. Lalu Tuhan Yesus memuji orang ini. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah dalam artian bahwa orang Samaria ini mendapat 2 pertolongan yang istimewa di dalam hidupnya, yaitu secara jasmani, secara fisik penyakitnya hilang, keadaannya menjadi tahir. Tetapi imannya yang diragukan oleh orang Yahudi dan orang Israel selama ini hebat. Sebab itu Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Di masa sulit ini orang beriman akan mengalami keselamatan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Akan mengalami perkara-perkara yang Tuhan buat baginya kalau ia tetap berdoa tadi, walaupun menjaga jarak. Kemudian dengan nyaring mengucap syukur, lalu tersungkur dan memuji Tuhan. Tuhan akan bertindak. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Dan Tuhan mau menolong kita dengan caranya yang luar biasa itu bagi kita semua. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang harus kita jaga jarak, kita jauhi. Nah terutama saat ini kita bukan hanya jauh dari perkumpulan kita, tapi kita jauh dari kerumunan, menjauh dari
daerah-daerah yang mungkin merah, zona merah dan sebagainya yang membahayakan diri kita, dan kita memelihara apa yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui pemerintah. Jadi jangan abaikan itu saudara. Tetapi 3 hal utama yang disampaikan, yang kita temukan dalam firman Tuhan, yaitu walaupun kita menjaga jarak, tetap suara kita keras berseru kepada Tuhan. Yang kedua, suara kita keras mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kita juga dengan keras tersungkur di hadapan Tuhan. Artinya doa, ucapan syukur, dan juga puji-pujian kepada Tuhan itu kita tetap lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rangka merayakan kemerdekaan RI yang ke-75 pada tanggal 17 nanti. Nah, itu menunjukkan bahwa bangsa kita telah bebas dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Tetapi apakah kita bebas dari penjajahan dosa? Itu penting bagi kita. Nah, saya lihat ke 10 orang kusta yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini mengalami pembebasan dari Tuhan. Kemerdekaan yang pertama yaitu bahwa selama ini yang mereka hadapi adalah penyakit kusta yang menyingkirkan mereka dari jemaat. Sekarang mereka merdeka oleh karena pertolongan Tuhan. Berarti saudara dan saya pun yang sedang dililit oleh persoalan apapun dalam kemerdekaan ini, kita yakin bahwa kita dimerdekakan oleh Tuhan. Pertama dari dosa, kemudian dimerdekakan juga dari persoalan-persoalan kita. Tapi ada syaratnya, bahwa kita akan merdeka di tengah-tengah kungkungan COVID-19 ini kalau kita tetap berdoa, kita tetap bersekutu, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun harus menjaga jarak ya saudara ya, menjaga jarak. Tapi kita melakukan bagian kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi mari saudara kita belajar dari ke-10 orang kusta ini. Ketika tahu bahwa Tuhan Yesus lewat, mereka berseru, Yesus Guru kasihanilah kami. Tuhan Yesus tolonglah kami. Sekarang ini usaha agak macet, sekolah juga tidak berjalan dengan baik, kuliah tidak berjalan dengan baik, kehidupan di rumah juga tidak begitu menyenangkan karena kita bosan di rumah sekian bulan lamanya dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi satu hal yang kita lakukan yaitu kita tetap berteriak, berdoa, mengucap syukur. Karena dikatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tidak terbatas pada jarak dan waktu. Walaupun distancing ini masih akan berlanjut, tetapi kita tetap berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah bahkan persoalan kita. Nah, kemudian kita juga menjaga jarak menurut Alkitab di sini, menjaga jarak juga terhadap segala dosa, segala percabulan, segala perkara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat di sini bahwa kita harus menjaga jarak, menjauhkan diri dari keinginan daging. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 saudara bisa baca. Keinginan daging artinya selama kita pada masa COVID ini mungkin kita cenderung bisa marah, bisa jengkel, bisa kesal, bisa juga berantem. Oleh karena kita tinggal di rumah, akhirnya banyak perkara digunakan oleh iblis untuk menggoda kita. Jauhkan diri kita dari segala keinginan daging. Yang kedua dikatakan kita menjauhkan diri dari segala kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jangan orang berpikir ini sulit uang, sulit mendapatkan sembako, sulit melakukan ini dan itu. Akhirnya orang tidak melakukan hal yang benar lagi, tetapi cenderung untuk menjadikan COVID-19 sebagai alasan atau kesempatan untuk berbuat dosa. Alkitab mencatat bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Jangan gunakan kemerdekaan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini yaitu kita menjaga jarak ala 10 orang kusta. Tetap berdiri di jauh.
Tetap kita belum bisa bersekutu di gereja, tetapi doa kita naikkan dengan suara yang keras. Yang kedua, kita mengucap syukur juga dengan suara yang keras. Walaupun kita mengucap syukur untuk situasi yang nampaknya kurang baik ini seolah-olah tidak masuk akal. Tetapi percayalah bahwa ucapan syukur kita membuat Tuhan mengasihi kita, sama seperti Tuhan mengatakan kepada orang Samaria itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kita sepanjang kita menjalani COVID ini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan lupa untuk baca Alkitab, jangan lupa untuk mendengar siaran-siaran rekaman khotbah, rekaman ibadah dan sebagainya, supaya iman kita juga tidak ikut macet gara-gara COVID ini. Yang berikut yaitu bahwa iman itu perlu tindakan konkret. Ketika ke-10 orang kusta itu berjalan sama seperti perintah Tuhan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Di tengah perjalanan mereka mendapati bahwa keadaan mereka sudah berubah. Mereka sudah menjadi tahir. Saat kita berjalan dalam iman, mujizat terjadi. Saat kita melangkah dalam iman, kuasa Tuhan bekerja dan menggenapi firman-Nya di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan secara online, tapi juga bagi saudara yang berkenan untuk mendengarkannya. Yakinlah bahwa apa yang kita sampaikan di dalam firman Tuhan ini juga akan tergenapi bagi saudara. Kita menjaga jarak tidak berarti bahwa menjauh dari Tuhan. Jaga jarak, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap tersungkur di hadapan Tuhan dan berjalan melangkah dalam iman. Dirgahayu kemerdekaan RI ke-75. Salam bagi jemaat sekalian yang tinggal di rumah. Tuhan memberikan kebebasan dan kemerdekaan, terutama damai sejahteranya melimpah dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Hamba percaya bahwa Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami tetap mematuhi peraturan pemerintah melalui protokol kesehatan, tetapi kami juga mematuhi peraturan firman-Mu Tuhan, yaitu walaupun kami menjaga jarak, kami tetap berdoa, kami tetap bersekutu, kami tetap mengucap syukur dan membaca firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkan doa kami, karena kami sampaikan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menolong kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Terpujilah Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bukan saja direnungkan, tetapi juga dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan keluarga kami. Kiranya Tuhan akan memberkati sepanjang minggu ini, supaya Tuhan yang akan menolong kami melewati hari-hari kami sedemikian dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Penatua Suraji dan keluarga, Ibu Sri, Freddy dan Ferry. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka dengan berlimpah berkat jasmani dan berkat rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari arahkan mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pemilik alam semesta raya. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. How great thou art.